Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Taurus, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sudah berstatus sebagai mantannya kamu ya. Nah, kita akan cari tahu dulu bagaimana kondisi saat ini ya tentang dirinya, apakah dia sudah move on dari kamu atau belum. Oke. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja, ini dia. Ada energi dari Wheel of Fortune reverse, kemudian ada ini, kemudian ada ini, berikutnya ada ini, dan kemudian ada ini. Apakah dia sudah move on dari kamu? Ini sebenarnya masih belum ini. Masih belum, gitu. Ya. Belum. Masih ada kamu di dalam pikirannya dia, masih ada kamu di dalam perasaannya dia. Gitu. Terlebih-lebih bagi kalian yang perpisahan ini tuh karena digagaskan oleh kamu. Ya. Nah, jadi masih ada penolakan. Nolak dia, nggak mau selesai. Kenapa harus selesai? Katanya, nggak mau. Gitu. Walaupun memang Mari tahu ya, di saat ini nampaknya hampir-hampir tidak ada perjuangan dari dia untuk memungkinkan kalian berdua bisa kembali lagi untuk bersama. Jadi kayaknya seseorang ini lebih cenderungnya menunggu energinya kamu. Dia lebih menunggu kamu yang berinisiatif untuk ngajak dia balikan. Gitu. Karena kalau dia yang berjuang untuk balikan sama kamu, macamnya ada rasa rendah percaya dirinya dia ini. Mari lihat ya. Ada rasa. Jadi kayak yang chance-nya dia untuk ditolak, menurut dia itu tuh jauh lebih besar daripada chance-nya dia diterima oleh kamu. Terus ngapain dia melakukan perjuangan hanya untuk menyambut kekalahan? Nah, dia nggak mau seperti itu. Ada gengsinya dia, ada harga dirinya dia. Seperti itu, ya. Lebih kayak pengen ngelihat apakah dia masih diharapkan oleh kamu atau enggak. Gitu loh. Jangan dia yang take action, jangan katanya. Jangan. Di sana. Ya, kok kayaknya gimana gitu loh, kayak nggak ada banget ini muka seperti dianya itu tuh, karena ini agak-agak dramatis ini. Mari lihat orangnya ya. Ih, masa iya sih aku yang mencampakkan dirinya aku ke pelukannya kamu? Masa sih iya aku ini tuh jadi pengemis cinta di depannya kamu, gitu loh. Padahal kalau gengsinya dia nggak ada, maunya itu dia menjadi pengemis cinta, mau. Tapi kebetulan di sini tuh ada gengsinya dia ya. Ada gengsinya dia yang sangat tinggi. Nah, itu yang mencegah dia supaya dianya itu tuh tidak datang lagi kepada kamu. Nah, di situ. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya kamu mau keep in touch dengan dia, mau katakan bersilaturahmi dengan dia, mau juga itu tuh dia kayak menolak kamu. Gitu ya, mengabaikan chattingnya kamu, mengabaikan teleponnya kamu, tapi nyesel. Tapi nanti dia nyesel itu. Aduh, kenapa ya? Gitu loh. Kenapa ya aku nggak bales ya? Kenapa ya aku nggak respon langsung ya? Kok responnya aku nggak baik ya? Gitu, nyesel dia. Gitu loh. Dia dideketin oleh kamu, dia menolak. Habis itu nyesel. Kamu dijauhin sama dia, dia merasa nggak senang. Itu merasa nggak senang. Kayaknya memang agak-agak masih labil ini orangnya. Walau usianya dia sudah agaknya udah cukup lah ya dikatakan sebagai orang yang dewasa, tapi masih ada di sini kelabilannya dia. Cuman kalau orang ini main dengan orang ini tuh kayaknya dipaksa gitu loh. Ayo balik sama aku, gitu. Dibikin dia jangan berkutik dia ya. Untuk mendramatisir proses kembalinya kamu dengan dia. Itu.
ya. Jual-jual mahalnya dia, aktingnya dia aja itu. Memang mari lihat, bisa-bisa orang ini itu sepanjang berhubungan sama kamu ya Taurus ya. Mari nampak kayak ada di situ tuh memang terganggunya dia jika dia ngebandingin, kan ini mau ini ngebandingin tentang dirinya dia dengan dirimu ya, ngebandingin dirinya dia dengan circle-nya kamu. Nah kemudian celakanya ketika dia membandingkan seperti itu, dia selalu melihat dirinya kalah gitu loh. Jadi daripada benar-benar ya secara ini kan tadi kan asumsinya dia kalah ya, dan dia menolak ini untuk membuktikan asumsinya dia. Apakah sungguh-sungguh dianya itu tuh kamu anggap tidak berarti, tidak berharga, atau bagaimana gitu ya. Nggak mau dia mengambil pembuktian itu. Dia berpegang teguh aja sama asumsi subjektifnya dia. Itu loh. Kalau hatinya dia masih dengan kamu. Kalau hatinya. Gitu ya. Kalau keinginannya dia masih cukup besar. Ini kembali dengan kamu. Di situ. Tapi gitu tadi, ada dulu muternya ini kalau mari lihat. Ada dulu muternya. Ya. Lihat aja lah kalau misalnya kamu dengan orang lain cemburuan ini, nggak senang hati nih. Kalau dia tahu aja dia ya, hanya kayak dengar informasi kabar-kabar burung, ya. Kalau kamu lagi deket sama si Fulan misalnya, oh galau dia tuh di sana, galau. Itu loh, nggak sanggup dia tuh menerima, tuh ya. Bisa-bisa benci dia sama kamu, marah dia sama orang-orang yang menjadi calon pasangannya kamu, marah dia mari lihat. Tapi ya balik lagi, memang agak-agak repot ya dengan orang kayak gini, repot ini. Ada keras kepalanya, gitu ya kan, egoisnya, ya, ada narsisnya, gitu. Tapi rapuh juga. Itu loh. Ini mut-mutan ini orangnya ya. Sekalinya dia baik banget ya. Tapi sekalinya dia dalam mode dramatisnya dia, payah ya ngadepin dia ya. Agak-agaknya macam tantruman orangnya. Nggak tahu-tahu udah dia udah ngediemin kamu gitu ya. Nggak tahu-tahu udah bilang pisah gitu ya. Nggak tahu dia udah ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu kan. Masih labil ini bocah tua nakal ini ya. Kalau dia ini tuh cewek ya, gitu. Mari lihat, ditinggalkan sama kamu nggak mau, melanjutkan dengan kamu. Nah ini dia punya isu dengan diri dia sendiri. Jadi dalam hubungan karena ini isunya itu tuh dia, bukan kamu. Di sana lebih cenderungnya itu tuh lebih banyak dari dia ya. Masalah-masalah yang kemungkinan terjadi dalam relationship-nya kalian itu tuh dari dia gitu. Apalagi kalau kalian ini kan Taurus, biasanya orang-orang Taurus itu sih baik budi menurut Mari ya, dari pengalamannya Mari dekat dengan teman-teman berzodiak Taurus gitu ya. Secara empiris gitu, dari pengamatannya Mari, orang-orang Taurus itu tuh kalemnya tuh, nggak banyak cingkunek, nggak banyak bacot, nggak banyak tingkah, gitu loh, jelas. Kalau orang-orang Taurus tuh jelas, ya kalau mau ya mau, ya udah gas, jalan terus, stabil dia di sana. Itu jadi kok kayaknya hampir-hampir tidak mungkin, menurut Mari dalam hubungan kalian kamu yang menjadi troublemaker. Ya, ini kayak cenderungnya itu tuh dari si dianya. Itu loh. Dia bisa aja kayak sudah banyak berkorban sama kamu. Ya. Tapi ya semacam ragu-ragu untuk melangkah, merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Ada rasa takut juga di situ. Itu loh. Karena ini juga ada sih, walaupun sedikit nih, Mari lihat macam ada isu takut terikat.
takut terikat, setidaknya untuk sampai saat ini ya. Takut kayak dunianya dia itu tuh terbatasi oleh sebab karena dia berkomitmen sama seseorang gitu. Seseorang ini dalam artian adalah dirimu ya Taurus. Memang ada di situ. Jadi semacam akhirnya bolehlah orang ini tuh separuh hati, lebih dari separuh sebenarnya ya, lebih dari separuh menginginkan kamu, tapi ada riak-riak kecil dalam dirinya dia yang masih takut untuk beneran full utuh bersama dengan kamu. Nah di situ ya, kamu cukup baik, kamu cukup selaras dengan dia gitu ya, kamu sudah cukup menarik ya secara wujud fisiknya kamu gitu. Jadi kok kayaknya untuk melepaskan kamu dengan setidaknya poin cukup ini tadi, nah ini yang dia rasa kok kayaknya juga sayang ya gitu, sayang banget kalau ngelepasin sosok figur seperti kamu. Nah di situ. Jadi kalau dia bilang ini tuh kayak andaikan dia yang menggagaskan tentang perpisahan, tapi Marliat itu tuh karena mood aja nih, karena moodnya doang, ngikutin mood. Itu loh, bukan hasil dari ini pemikiran yang clear, pertimbangan yang matang. Bisa-bisa itu tadi ya, terlalu besar asumsi-asumsi negatifnya dia. Jadi datang tidak nyaman dirinya sendiri jalani hubungan sama kamu. Ya akhirnya keceplosan aja, bilangnya mau pisah gitu ya, bilangnya aja yang mau cerai sama kamu itu, karena ini nggak ada energi pemikiran Mari lihat. Jadi tidak yakin Mari itu adalah pertimbangan matengnya dia ya, kalau ternyata dia adalah orang yang menggagas perpisahannya kalian berdua ini. Itu under pressure oleh asumsi negatif kepada diri sendiri. Hanya itu aja ini. Itu loh. Jadi kalau kamu tanya, ada nggak C kemungkinannya jika dia datang untuk colek aku kembali? Ada. Maka jawabannya ada. Kapan C? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau energi seperti ini tuh kayak energi yang impulsifnya nih. Begitu ada dorongan dari dalam dirinya, hubungin lagi Taurusnya. Nah langsung dia akan menghubungi. Ini energi-energi kayak orang-orang spontan gitu loh, nggak kebaca gitu ya, ikut kayak angin aja, tiba-tibanya ke barat ya ke barat, tiba-tibanya ke utara ya ke utara gitu. Karena coba aja kamu lihat, ini orang kan sepanjang kalian berhubungan, lihat aja lah, agak-agak kurang berprinsip dia kan, masih gampang kayak energinya itu tuh berubah-berubah gitu loh ya kan di sana kan. Dan ya tadi memang seneng dengan adegan dramatis. suka dia kayak ada kekacauan juga. Tapi ini tuh tentu dorongan alam bawah sadarnya dia. Jadi jangan-jangan kehidupan dari si seseorang ini tuh memang sudah terbiasa kacau tanpa kejelasan, dan itu tuh terproyeksikan termasuk ke hubungan dengan kamu. Nah di sana ya, jadi memang kalau kamu berhenti untuk colek-colek dia, bisa ini tuh dia anggap nah kan bener Taurusnya udah nggak mau lagi sama aku gitu. Jadi agak-agak repot ya. Nah karena kenapa repotnya, aku bilang kalaupun kamu menghubungi dia, belum tentu dia akan merespon kamu, belum tentu gitu loh. Jadi kayak ada ambigunya itu tuh cukup kuat di sini. Tidak dihubungi, sedih sendiri gitu. Nah tuh kan betul aku nggak disayang sama Taurus, aku nggak diharapin sama Taurus, aku nggak berharga di matanya Taurus. Tapi dihubungi jaim, jual mahal gitu loh.
di sana. Jadi kalau kamu mau punya hubungan yang serius Taurus, udah dah, mau hubungan yang serius dan kemudian yang mudah gitu ya. Nah udah, kamu pertimbangkan aja orang lain. Tapi kalau kamu mau punya hubungan yang serius, tapi dengan itu ya, dengan pribadi orang yang pelin-pelan, yang tidak menentu, mut-mutan ya. Kalau kamu senang dengan perubahan demi perubahan, lah udah, dengan orang inilah kamu. Seperti itu. Ini jinak-jinak merpati nih model orangnya. Dibaik-baikin nolak, tapi kalau nggak dibaikin heboh sendiri. Gitu ya, kacau sendiri dianya. Gitu loh. Ya, memang ini cocoknya sih jadi artis saja ini ya. Jadi artis sinetron ya. Sinetron yang bersambung-sambung itu. Ya, jika bisa itu tuh sinetron yang bersambung sampai 6 season. Yang dimana satu seasonnya 32 seri. Panjang soalnya. Panjang, hari ini begini ya. Minggu depan udah gitu ya. Ada itu tuh bisa jadi ajang untuk meluapkan atau memproyeksikan dirinya dia gitu ya. Kalau kamu yang butuh hubungan yang stabil, agaknya kurang cocok sih dengan si dia gitu loh. Kalau kamu orang cepet mumetan, apalah ini maksudnya manusia yang satu biji ini gitu kan, terbeban kamu gitu. Nah kurang oke lah kalau kamu dengan dia. Tapi kalau yang senang ketawa-ketawa, ini udah kambuh nih si kawan ini ya. Nah, baru nyambung dengan figur kayak si dia ini. Itu kalau Mar lihat. Kalau ketertarikan ada sama kamu. Kalau untuk perasaan cinta memang ada di sini. Buktinya lah cintanya dia. Cobalah hitung-hitung. Pasti udah banyak juga lah ini perannya dia untuk memberikan pokoknya dia sudah ada ya modalnya dia ya, sudah banyak hal yang juga dia lakukan di sini kan, sudah ada perjuangannya dia juga yang Mari lihat, bolehlah dikatakan ini tuh perjuangannya ndak main-main ini. Kalau dia ndak punya perasaan cinta sama kamu, ndak akan mungkin dia sempat kayak jor-joran habis ya untuk berinvestasi dalam relationship-nya kalian kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang bisa lupa dia dengan perasaannya dia, sehingga itu tadi kacau energi negatif dari mentalnya dia. Nah itu ya, jadi bikin datang drama dalam hubungan kalian. Nah, seperti itu. Kalau cintanya dia banyak ini sama kamu, rasa sayangnya dia banyak ini sama kamu. Oh, seperti itu ya. Oke, baik Taurus. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Taurus mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke lah, baik. Mari awali dari inisial C, ada catur, O obat, L lagu, E ember, I istimewa, G gula, Y yoyo, D 2, N nama, B besar. Nah, masuk kita ke zodiak, ada energi dari Leo di sini, ada energi dari Capricorn, dan kemudian energi dari sesama Taurus hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.